Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam kepada Ibu Rizka Fitriani selaku dosen praktik peradilan perdata kelas H. Perkenalkan Bu, nama saya Rulian Cakok Diputra dengan NIM 1909111904. Hari ini saya akan membacakan surat gugatan dari hasil dari surat gugatan yang telah saya buat sebelumnya. Sebelumnya, Bu, terima kasih kepada Ibu Rizka karena memberikan kesempatan kepada kami, Bu, untuk membacakan surat gugatan dari hasil buatan kami, Bu. Dalam surat gugatan kali ini, Bu, saya akan membacakan surat gugatan mengenai perihal gugatan mengenai wan prestasi, Bu, antara dua belah pihak, dan wan prestasi tersebut terjadi pada perjanjian antara dua belah pihak, dan perjanjian tersebut mengenai jual beli saham, Bu. Dan pihak yang tergugat dan penggugatnya di sini yang saling berkaitan ini adalah Budi Setiawan dan juga Dimas, Bu. Berikut adalah surat gugatan dari saya, Bu. Surat gugatan Pekanbaru 19 April 2022. Kepada yang terhormat Pengadilan Negeri Pekanbaru di Pekanbaru, dan perihal permohonan gugatan wan prestasi lampiran 1 lembar surat kuasa. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Rulian Cakok Diputra SH, umur 25 tahun, advokat, berkantor di Jalan Harmonis nomor 9, Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 April 2022 bertindak untuk dan atas nama Budi Setiawan, umur 26 tahun, pekerjaan wira swasta, agama Islam, alamat Jalan Sudirman nomor 19, hendak menandatangani dan memajukan surat gugat ini. Selanjutnya akan disebut sebagai penggugat. Dengan ini, penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap nama Dimas, umur 27 tahun, pekerjaan wira swasta, agama Islam, alamat Jalan Pemuda nomor 20. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun duduk permasalahan ini sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 13 Februari 2021 telah dilaksanakan perjanjian jual beli saham dari penggugat kepada perusahaan milik tergugat sebesar 40% kepemilikan saham dengan nominal sebesar 400 miliar rupiah. Kedua, tergugat telah berjanji akan memberikan surat kepemilikan saham kepada penggugat setelah perusahaan akan mendapat keuntungan pada semester kedua. Dan juga tergugat akan memberikan keuntungan sebesar kepemilikan saham kepada penggugat. Pada saat semester kedua, perusahaan tergugat mendapatkan keuntungan, namun surat tanda kepemilikan saham belum juga diterima oleh penggugat. Keempat, keuntungan perusahaan telah disetor sebanyak 30% dari total kepemilikan saham penggugat. Tergugat berjanji akan membayar sisa keuntungan pada semester berikutnya beserta dengan tanda bukti kepemilikan saham milik penggugat. Dan kelima, akan tetapi pada semester selanjutnya penggugat kembali menagih janji tergugat. Dan tergugat menolak dan menunjukkan sikap yang bukan itikat baik. Dan keenam, diketahui pada pertengahan semester 2, perusahaan tergugat telah menggadaikan surat kepemilikan saham milik penggugat tanpa sepengetahuan penggugat. Tergugat beralasan bahwa hal itu dilakukan untuk menutupi kerugian berupa hutang perusahaan. Dalam pertimbangan bahwa tergugat telah melanggar isi perjanjian yang telah disepakati bersama, sekaligus tidak menjalankan kewajibannya kepada terdakwa. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengadili perkara ini dan kemudian sekiranya berkenan kiranya untuk memberikan keputusan sebagai berikut. Primair, 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat atas seluruhnya. Kedua, menghukum tergugat untuk membayar semua kerugian penggugat. Ketiga, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini. Dalam hal subsidiar, atau majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian surat gugatan ini yang kami sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Atas perhatian majelis hakim, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum penggugat, Rulian Cakok Diputra SH. Sekian pembacaan surat gugatan dari saya, Bu, mengenai gugatan wan prestasi antara Budi Setiawan dan Dimas dalam perihal cedera pada perjanjian jual beli saham antara kedua belah pihak tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, Bu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, Bu.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.